Siapa yang pernah ngerasa kayak seluruh dunia menolak kamu? Bahwa kamu lahir di tempat yang salah, di keluarga yang salah, dan hidup yang kamu jalanin lebih keras dari yang bisa kamu pahamin. Lalu di titik terendah kamu menemukan satu hal kecil yang membuat kamu ingin bertahan hidup. Bagi sebagian orang, itu adalah cinta. Bagi sebagian lain, itu adalah mimpi. Tapi kalau bagi seorang gadis bernama Gabrielle Chanel, itu adalah keyakinan bahwa dirinya layak untuk lebih. Inilah kisah seorang anak panti asuhan yatim piatu yang tumbuh tanpa keluarga, tanpa kekayaan, tanpa pendidikan, tapi berani melawan dunia dan akhirnya mengubah wajah mode selamanya dalam film Coco Before Chanel. Di tahun 1893 ada dua gadis kecil, Gabrielle dan Adrienne, lagi rebahan di kereta tua. Tatapan mereka kosong. Mereka kelihatan kayak lagi pasrah sama suatu keadaan. Tanpa bicara, gadis-gadis unyil itu udah tahu mereka sedang dibuang. Ayahnya cuma seorang pedagang keliling, dia nggak sanggup merawat gadis-gadisnya setelah istrinya meninggoy. Si ayah pernah bilang bakal kembali, dia berjanji bakal menjemput suatu hari nanti. Tapi itu hanya janji kosong. Setelah beberapa hari di panti asuhan gereja itu, Gabrielle kecil mulai memahami kalau hidupnya tidak akan mudah. Dia kayak bener-bener udah nggak punya ayah. 15 tahun kemudian, Gabrielle alias Mbak Gap dan Adrienne alias Mbak Rin banyak ngelakuin kerjaan serabutan. Mereka bahkan rela ngamen di restoran biar bisa dapat duit receh. Gak itu doang, Mbak Gap sama Mbak Rin juga kerja jadi penjahit di toko busana. Dia belajar ngejahit sejak kecil biar bisa dijadiin pekerjaan. Suatu hari, abis ngamen di restoran, Mbak Gap diajak ngobrol sama Om-Om. Dia namanya Balsan, tapi kita panggil aja Om San. Om San itu ternyata suka banget sama cara Mbak Gap dan Mbak Rin nyanyi sambil joget. Jadinya Om San nawarin mereka buat ikut audisi bakat di Paris. Mbak Gap langsung bilangin itu ke Mbak Rin. Tu vois, j'étais sûre qu'il pourrait nous servir à quelque chose. Je connais très bien le directeur de l'Alcazar. Il a dit qu'il nous prendra ici quand on voudra. Tapi pas banget saat itu Mbak Gap sama Mbak Rin dipecat sama bosnya. Mereka nggak boleh nyanyi dan joget di restoran lagi karena nggak bisa ngehasilin banyak uang. Suatu malam, Mbak Gap dinner bareng Om San. Mereka ngobrolin rencana buat audisi bakat di Paris dalam waktu dekat. Mereka juga makin deket dan tahu satu sama lain tuh. Bahkan abis dinner mereka kelewat batas. Mereka malah wik. Ada-ada aja nih Mbak Gap sama Om San. Besoknya pas mau berangkat audisi, Mbak Rin tiba-tiba bilang kalau dia nggak bisa audisi bareng Mbak Gap karena udah dilamar sama pacarnya dan bakal menikah. Mbak Gap langsung shock tuh, kok adanya tiba-tiba berubah pikiran gitu? Tapi mau nggak mau akhirnya Mbak Gap audisi sendirian. Pas audisi, Mbak Gap semangat banget walaupun di tengah-tengah tampil dia di-stop sama jurinya. Merci, mademoiselle. Besoknya Mbak Gap ngerasa sedih karena nggak lolos audisi. Om San cuma bisa bilang dia minta maaf karena nggak bisa kasih bantuan lebih buat Mbak Gap. Dan saat itu Om San ngucapin selamat tinggal karena dia bakal ninggalin daerahnya Mbak Gap. Karena hidupnya sekarang udah sebatang kara, Mbak Gap mutusin buat ngerantau dari tempat asalnya. Dia nyamperin Om San ke Paris karena adiknya alias si Mbak Rin tuh tinggal sama suaminya di Paris. Jadi dia sekalian mampir ke tempat Om San. Mbak Gap langsung dikasih kamar yang enak di rumahnya Om San. Karena ternyata rumah Om San gede banget, kayak rumah bangsawan. Di rumah Om San itu Mbak Gap serasa kayak ratu, dapat kamar luas, kasur enak, bisa rebahan seenaknya, disukain sama Om San juga lagi. Keseharian Mbak Gap di rumah Om San itu gak banyak ngapa-ngapain, dia jadi pengangguran rasa istri bangsawan yang cuma di kamar santai-santai dan disayang-sayang sama Om San. Besoknya Mbak Gap diajak ke acara orkai gitu. Di situ dia ngeliat orkai-orkai terutama yang cewek pada pakai busana yang bagus-bagus. Gaunnya tuh bener-bener fashion abis. Mbak Gap memperhatikan dengan detail dari atas sampai bawah. Dia jadi tertarik sama fashion. Di acara itu dia ketemu lagi sama adiknya alias Mbak Rin. Mereka senang banget tuh bisa ketemu dan ngobrol lagi. Suatu hari Mbak Gap diajak jalan sama Om San. Mbak Gap dikasih gaun yang cewek banget buat dipakai. Tapi karena terlalu feminin, Mbak Gap kurang suka gaun itu. Jadinya dia coba ngemodif busana dia sendiri dengan tambahan bahan dan potongan yang unik. Dia punya kreativitas soal itu. Pas ngeliat penampilan Mbak Gap, Om San sampai bingung karena nggak feminin sama sekali. Tapi itulah gaya Mbak Gap. Di tempat ngedit itu, Mbak Gap dipaksa sama Om San buat nyanyi sambil joget. Tapi Mbak Gap lagi nggak mood, jadinya malah jelek kedengerannya dan diketawain sama teman-teman Om San. Dans ma perte si cruelle, c'est que tout le monde peut tromper. Du coup, m'était fidèle.
Suatu hari, Mbak Gap kenalan sama cowok tampan bernama Boy. Dia kelihatannya naksir sama Mbak Gap. Om San yang ngeliat itu langsung cemburu. Dia langsung mepet-mepet sama Mbak Gap biar si Boy merasa tersaingi. Malamnya, Mbak Gap malah cekcok sama Om San gara-gara mereka sekarang ngerasa udah nggak seerat dulu hubungannya. Bahkan Mbak Gap sampai bilang dia mau pergi dari tempat Om San. Je fais quoi, moi? À part améliorer mon galop et coucher avec un ivrogne? La grille est ouverte, ma chérie. Personne ne revient. Suatu hari untuk melampiaskan emosi yang campur aduk karena nggak punya seseorang yang berarti dan bisa hidup mandiri, Mbak Gap coba ngasah kreativitasnya lagi dengan bikin busana buat orang lain. Tante-tante temennya Om San. Tapi temennya Om San itu malah ngerasa kalau busana buatan Mbak Gap itu biasa aja, kayak kurang cewek dan kurang megah gitu. Suatu hari, Mbak Gap mesra-mesraan berdua sama si Boy. Mereka kayaknya emang udah naksir satu sama lain tuh. Om San yang nggak ngeliat Mbak Gap semalaman udah langsung curiga kalau Mbak Gap abis mesra-mesraan sama si Boy. Dan si Boy tuh nggak suka basa-basi, dia langsung bilang kalau dia suka sama Mbak Gap. Dia pengen tahu Om San sama Mbak Gap ada hubungan spesial apa kagak. Gak lama setelah itu, Boy ngajak jalan Mbak Gap berduaan. Mereka bener-bener kelihatan kayak pasangan yang serasi. Mereka berdua jalan-jalan ke pantai. Mbak Gap sama si Boy kelihatan sama-sama senang bisa ngedate gitu. Tapi di situ Mbak Gap malah komentarin busana yang dipakai sama cewek-cewek di lokasi itu. Dia ngerasa cewek-cewek itu pada nggak ngerti fashion. Parfois, j'ai honte pour elle. Tu es un anarchiste. J'ai le dégoût très sûr. Boy bilang dia pengen dansa sama Mbak Gap nanti malam. Jadi dia pengen Mbak Gap bikin busana yang lebih elegan biar cocok buat dansa. Habis itu Mbak Gap langsung beli bahan pakaian ditemenin sama si Boy. Mbak Gap kelihatan udah tahu betul apa yang dia pengen. Malamnya Mbak Gap bener-bener dansa pakai busana bikinannya sendiri. Dia kelihatan paling beda di antara wanita lainnya. Mbak Gap punya keunikan, Mbak Gap punya selera fashionnya sendiri. Habis ngedate 2 hari, Mbak Gap balik lagi ke rumah gedenya Om San. Besoknya Mbak Gap main ke rumah adeknya, si Mbak Rin. Di situ Mbak Gap tiba-tiba curhat kalau dia kayaknya mau menikah karena ngerasa yakin sama si Boy. Malamnya Mbak Gap ngomong sama Om San kalau dia mau nikah sama si Boy. Mbak Gap bilang dia pengen keluar dari rumahnya Om San. Tapi Om San cerita kalau si Boy itu udah punya tunangan, ceweknya di Inggris. Om San bilang kalau Boy cuma main-main sama Mbak Gap. Boy va se marier avec une Anglaise. Tu dis n'importe quoi. Mbak Gap langsung shock dan dia kesel dengar fakta itu. Dia jadi baper dan langsung kecewa. Besoknya Mbak Gap ketemuan sama Boy. Dia bilang kalau dia nggak yakin bisa jadi istri dari seorang laki-laki, termasuk si Boy. Dengar omongan itu, Boy langsung kesindir. Tapi Mbak Gap malah lanjut curhat kalau orang tuanya dulu juga suka cekcok selama dalam pernikahan. Jadi lebih baik jadi simpenan daripada istri orang. Dan sejak saat itu, Mbak Gap mutusin buat pergi dari kehidupannya Boy yang diem-diem udah punya tunangan. Beberapa hari kemudian, Mbak Gap bilang di hadapan Om San sama Boy kalau dia bakal ke pusat kota buat merintis jadi perancang busana. Dia mau kerja dan hidup mandiri di sana. Tiba-tiba Om San bilang kalau dia mau nikahin Mbak Gap biar dia nggak harus capek-capek kerja. Tapi Mbak Gap malah nolak dan bilang dia nggak akan nikah sama siapapun. J'ai aucune intention d'épouser qui que ce soit. Beberapa bulan kemudian, Mbak Gap udah bisa punya usaha busana sendiri walaupun masih kecil. Dia seneng banget bisa jadi perancang busana di pusat kota. Tapi tiba-tiba dia didatengin sama si Boy. Pas ketemu kangen itu, Mbak Gap malah wik-wik sama si Boy. Bener-bener udah nyaman mereka berdua begituan. Setelah ketemu berhari-hari, si Boy akhirnya harus pergi lagi ninggalin Mbak Gap. Tapi Boy janji bakal balik lagi dan ketemuan lebih lama sama Mbak Gap. Beberapa hari kemudian, Mbak Gap dikasih kabar sama Mbak Rin kalau si Boy habis kecelakaan di jalan dan kondisinya tidak tertolong. Mbak Gap langsung shock pas tahu soal itu. Akhirnya Mbak Gap nyamperin lokasi TKP kecelakaan si Boy. Dan ternyata emang parah. Dia langsung nangis banget pas tahu keadaannya sebegitu parahnya. Setelah Boy meninggoy, Mbak Gap memutuskan untuk kerja lebih keras dari sebelumnya. Dia memperluas tokonya, merekrut banyak penjahit muda, dan menciptakan gaya-gaya baru. Studio fashionnya tumbuh menjadi rumah mode besar. Dalam beberapa tahun, nama Chanel tidak hanya dikenal tapi diagungkan. Mbak Gap berhasil mengubah cara perempuan berpakaian dengan satu prinsip. Kesederhanaan adalah kunci keanggunan sejati. Saat itu tatapannya kosong, campuran antara kesedihan, kebanggaan, dan kemenangan. Dia sudah kehilangan begitu banyak, tapi dia juga mencapai hal yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Dan sejak saat itu, Mbak Gap gak pernah menikah sampai hari terakhirnya di dunia.
Bagep bukan hanya desainer, dia adalah perempuan yang memilih untuk melawan dunia yang mencoba mengecilkannya. Dari panti asuhan, dari kemiskinan, dari cinta yang gagal, dia bangkit. Dan setiap jahitan yang dia buat adalah bukti bahwa luka, rasa sakit, dan kegigihan bisa menciptakan sesuatu yang abadi. Gimana nih pendapat kamu tentang film Coco Before Chanel? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.